Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah perkataan yang menyebar dan memasyarakat di tengah-tengah umat Islam, selalu digunakan sebagai senjata untuk memaki-maki Wahabi. Kata-katanya adalah ba'ratun munqasimatun nisfain, bagaikan kotoran unta yang dibelah dua. Ini sebenarnya diucapkan bukan untuk Wahabi, tetapi untuk Syiah dan Nasibi. Nasibi itu bukan Wahabi. Tetapi kemudian banyak orang menggunakan kata-kata ini dalam rangka menghujat Wahabi. Mereka melakukan sedemikian rupa, termasuk dalam hal ini, yakni yang dikenal sebagai tokoh Islam NU garis lurus, Kiai Idrus Ramli pernah menggunakan ini. Tetapi dia memanipulasi perkataan tersebut. Dan beberapa orang yang sengaja melakukannya. Tujuannya tidak lain untuk memprovokasi Wahabi. Karena memang paling laris hujatan itu adalah Wahabi. Terlalu banyak di kalangan mereka berusaha mencungkil orang-orang Wahabi. Bahkan mereka menginginkan Wahabi itu sirna dari muka bumi Indonesia dengan berbagai macam alasan yang dibuat-buat oleh mereka. Ada banyak cara yang dilakukan oleh mereka, tujuannya yaitu untuk memberangus paham yang disebut paham Wahabi di Indonesia. Misalnya dengan cara membubarkan pengajian, misalnya dengan cara yaitu menulis terkait dengan ucapan-ucapan yang pedas terhadap Wahabi, menanggapi perkataan-perkataan Wahabi, dan sebagainya. Ini banyak dilakukan mereka. Padahal kalau kita berbicara Islam, bisa dikatakan terus terang saja, Islam itu ya lebih dekat kepada pemahaman Wahabi daripada mereka yang tidak Wahabi. Mengapa kita katakan lebih dekat kepada Wahabi? Karena jelas Wahabi ini landasannya adalah Quran dan As-Sunnah. Selalu menggunakan Quran di dalam memutuskan masalah-masalah keislaman. Selalu menggunakan sunnah ketika berakidah dan beribadah. Jadi mereka ini benar-benar melakukan yaitu gerakan menyeragamkan cara berpikir di atas Quran dan As-Sunnah. Berbeda dengan orang yang bukan Wahabi. Biasanya yang ditempuh adalah jalan-jalan yang salah. Contohnya misalnya, ketika menjelaskan tentang aswaja. Kalau aswaja itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Tetapi dalam praktiknya, sama sekali bukanlah sunnah yang dikampanyekan oleh mereka, yang dipromosikan oleh mereka. Tetapi yang dipromosikan oleh mereka itu adalah kebatilan. Sesuatu yang batil, yang seharusnya tidak pantas dan tidak layak ya dipromosikan gitu. Kebatilan itu misalnya menyenangkan orang dengan perbuatan-perbuatan bid'ah. Ya, menyenangkan orang dengan perbuatan-perbuatan syirik. Meramaikan kuburan misalnya. Dan membuat masjid sepi. Jadi masjid sepi itu karena mereka. Terkadang masjid Allah itu hanya menjadi tempat budaya. Misalnya budaya gambus, budaya saman, budaya maulidan.
hadra dan sebagainya, itu lebih menyenangkan mereka dan beranggapan bahwa itulah Islam yang sebenarnya. Jadi Islam ini kalau dikaitkan dengan sejarah gereja, itu kayaknya memang ada kelompok tertentu di dalam Islam ini yang menginginkan cara beribadah umat Islam sebagaimana di gereja, menyanyi-nyanyi. Bayangkan saudara, kalau sudah diajak menyanyi, umat Islam ini pasti tertarik. Apalagi kalau nonton media sosial, ya. Apalagi kalau menonton TV, elektronik, itu media elektronik seperti TV. Itu kan banyak acara-acara yang memancing emosi umat Islam untuk berjingkrak-jingkrak. Apalagi kemudian umat Islamnya itu awam, tidak menjalankan ketentuan-ketentuan syariat yang seperti itu memudahkan mereka menjauhi ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya. Itu ya yang mungkin perlu saya sampaikan kepada antum sekalian. Terlalu banyak umat Islam yang tidak mengerti apa itu Islam. Memprihatinkan. Mudah-mudahan kalian sekeluarga selalu sehat walafiat dan selalu didorong dengan keinginan untuk belajar agama yang benar kepada orang yang benar, ulama yang benar, kiai yang benar.